Teman-teman, monumen Lingga di tengah alun-alun ini memiliki makna tersendiri bagi rakyat Sumedang. Bahkan telah lama ditetapkan menjadi lambang resmi Kabupaten Sumedang. Monumen itu dibangun oleh Pangeran Stichting dan didedikasikan untuk Pangeran Arya Suryaatmaja atau Pangeran Mekah atas jasa-jasanya. Nah, banyak yang mengira Pangeran Stichting itu adalah seorang bangsawan dari negeri Belanda. Bahkan masih ada orang Sumedang sendiri yang menyebutnya dengan Pangeran Sicing. Mirip nama bangsa Cina kalau begitu. Padahal Pangeran Stichting itu adalah sebuah lembaga yang terdiri dari belasan orang. Salah satunya adalah Raden Sadikin, ayahanda dari Hasan Sadikin dan Ali Sadikin, si Maung Cangkudu. Bagaimana penjelasannya? Simak tayangan berikut. Teman-teman, Pangeran Arya Suryaatmaja atau Pangeran Mekah juga mempunyai gelar sebagai Pangeran Panungtung atau Pangeran Terakhir. Itu karena Suryaatmaja adalah Bupati Sumedang terakhir yang berhak memakai gelar Pangeran, gelar bagi Raja-Raja Sumedang Larang. Beliau memerintah di Sumedang Regenskap sejak 31 Januari 1883 hingga 5 Mei 1919. Beliau wafat di Mekah saat melaksanakan ibadah haji pada tanggal 1 Juni 1921. Di tangan Pangeran Panungtung itulah Sumedang Regenskap berkembang pesat. Banyak program inovatif yang digagas dan dijalankan oleh Suryaatmaja di bidang pertanian, perikanan, kehutanan, peternakan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Salah satu inovasinya yang terkenal adalah sistem terasering yang digunakan untuk membuka lahan sawah dan pertanian di dataran tinggi. Maka tentu saja bukan hanya rakyat Sumedang saja yang menjadi lebih sejahtera. Pemerintah kolonial Hindia Belanda pun diuntungkan. Atas jasa-jasanya yang besar itulah sejumlah elit pemerintah kolonial, keluarga besar Menak Sumedang, perwakilan swasta dan perwakilan warga kemudian berhimpun membentuk semacam kepanitiaan untuk membangun sebuah monumen sebagai pangeling-eling atau mengenang keberadaan serta jasa-jasa Pangeran Arya Suryaatmaja. Nah, lembaga kepanitiaan itulah yang kemudian disebut sebagai The Pangeran Stichting dan keberadaannya direstui oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Dr. Dick Fock. Dalam arsip koran Preangerbode disebutkan bahwa The Pangeran Stichting itu adalah The Vereniging ter Herdenking van de Nagedachtenis van Pangeran Arya Suryaatmaja atau perkumpulan yang dibentuk untuk memperingati kenangan atau mengenang jasa-jasa Pangeran Arya Suryaatmaja. Mereka terdiri dari 14 orang, yakni A.J.H. Ejken, Residen Priangan sebagai ketua, C.A. de Munich, Asisten Residen Sumedang sebagai sekretaris, I. de Vries, pengurus Sumedang Rich Afdelingsbank sebagai bendahara. Lalu anggota-anggotanya adalah Tumenggung Kusumadilaga, Bupati Sumedang, Raden Adipati Wiratanuningrat, Bupati Tasikmalaya, A.J.N. Engelenburg, anggota Volksraad atau Parlemen, H.C.H. de Bie, Inspektur Pendidikan, Dr. H.J. van der Schop, seorang dokter bangsa Belanda, kemudian A.E. Range, Ketua Perkebunan di Sukabumi, Raden Kartakusuma, Wedana Tanjung Sari, Mas Haji Abdul Manan, Penghulu Tanjung Sari, Raden Sadikin, Guru Pertanian Pribumi, lalu ada nama Sumadiria, petani dari kalangan warga biasa, serta Tanu Manggala, partikulir atau pengusaha pribumi. 14 nama-nama itulah yang tercantum dalam dokumen piagam peresmian monumen Lingga tersebut. Saya memperoleh salinan dokumen ini dari seorang wargi yang sempat bertugas di Museum Prabu Gesan Ulun Sumedang. Teman-teman, dalam daftar tersebut kita lihat terdapat nama Raden Sadikin. Statusnya disebut sebagai guru pertanian pribumi. Ya, Raden Sadikin inilah yang dimaksud sebagai ayahanda dari Dr. Hasan Sadikin, pendiri Rumah Sakit Ranca Badak, serta ayahanda dari Letnan Jenderal Marinir Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta di awal Orde Baru yang berjuluk si Maung Cangkudu itu.
Maka dapatlah dikatakan Ayahanda Ali Sadikin itu adalah salah seorang dari The Pangeran Stichting yang merencanakan dan mengelola proyek pembangunan monumen lingga tersebut. Nah, selanjutnya, untuk melaksanakan rencana proyek tersebut, The Pangeran Stichting kemudian membentuk semacam tim pelaksana. Koran Preangerbode menuliskan tim ini terdiri dari 5 orang, yakni Raden Adipati Arya Marta Negara, mantan Bupati Bandung. Kemudian J.Z. Pandijk, mantan guru di Garut, yang diminta oleh The Pangeran Stichting untuk merancang desain monumen yang akan dibangun. Kemudian ada Insinyur W.H. Elsman, seorang insinyur sipil yang ditugasi penyusunan anggaran sesuai desain yang dibuat oleh Van Dijk. Kemudian Insinyur H. Bies, seorang insinyur dari The Technic Hogeschool te Bandung atau ITB sekarang, yang ditugasi sebagai pimpinan pelaksana pembangunan lingga. Dan terakhir ada nama Dr. C. Kunz, seorang biologis atau dokter hewan dari unsur pemerintah kolonial yang bertanggung jawab atas rancangan model padang rumput di sekitar lingga. Teman-teman, The Pangeran Stichting kemudian menggalang dana dari berbagai pihak untuk merealisasikan rencana pembangunan monumen itu. Koran Preangerbode edisi 16 Januari 1922 melaporkan, dana yang berhasil dikumpulkan mencapai lebih dari 31.000 gulden. Dalam sebuah rapat yang dihadiri oleh seluruh pengurus dan anggotanya, The Pangeran Stichting kemudian memutuskan pengalokasian dana tersebut sebagai berikut: 7.000 gulden untuk pembangunan fisik monumen, 5.100 gulden untuk pembangunan taman sekitar monumen atau alun-alun Sumedang, dan kemudian 18.000 gulden didepositokan di Sumedang Rich Afdeling Bank. Nilai anggaran sebesar itu didasarkan atas kajian Van Dijk, Insinyur Elsman, dan Insinyur Bies. Teman-teman, monumen lingga tersebut akhirnya berhasil dibangun dalam waktu sekitar 3 bulan. Gubernur Jenderal Hindia Belanda Dr. Dick Spock datang langsung ke Sumedang dan meresmikan lingga itu pada hari Selasa, tanggal 25 April 1922. Di salah satu permukaan lingga terdapat pahatan marmer yang antara lain bertuliskan Ridder van de Orde van de Nederlandse Sloe, Officer van de Orde van Orange Nassau, payung songsong kuning, Golden Star. Dalam bahasa Indonesianya, Kesatria Ordo Singa Belanda, Perwira Orde Orange Nassau, payung songsong kuning, dan bintang emas. Itu semua adalah tanda-tanda jasa yang diterima Pangeran Surya Atmaja dari Kerajaan Belanda di Den Haag serta pemerintah kolonial Hindia Belanda di Batavia. Teman-teman, kalau kita amati struktur bangunan lingga tersebut, bagian dasarnya berbentuk bujur sangkar dan dilengkapi dengan sejumlah anak tangga serta pagar di setiap sisinya. Bangunan utamanya semacam kubus yang sedikit melengkung di setiap sudut bagian atasnya. Di dalam bangunan utama ini terdapat sebuah tempat untuk menyimpan barang-barang pusaka peninggalan leluhur Sumedang atau bupati-bupati Sumedang terdahulu. Lalu bagian atasnya berbentuk kubah setengah lingkaran. Kubah ini konon dapat dibuka dan menjadi akses pengambilan barang-barang yang tersimpan di dalamnya. Sesepuh Sumedang almarhum Raden Ahmad Wirya Atmaja atau Aom Ahmad pernah mengatakan bahwa kubah tersebut sempat dibuka untuk memindahkan barang-barang pusaka di dalam lingga tersebut ke Museum Prabu Gesan Ulun Sumedang. Sayang beliau tidak mengatakan kapan kubah lingga itu dibuka. Namun dugaan saya besar kemungkinan saat lingga tersebut dipugar pada tahun 1971. Demikianlah teman-teman. Jadi kesimpulannya, lingga itu dibangun oleh sebuah lembaga atau kepanitiaan yang bernama Pangeran Stichting. Anggotanya berasal dari berbagai kalangan, baik pribumi maupun non-pribumi. Dan salah seorang di antaranya adalah Raden Sadikin, Ayahanda Ali Sadikin, Simaung Cangkudu.